11 Kota Tangerang akan melakukan praobservasi dalam kegiatan supervisi akademik. Kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Ibu Vina Rustiana SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vina. Waalaikumsalam, Ibu Lia. Iya, Bu Vina, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ya, Bu Vina, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya. Hari ini kita akan berbincang-bincang atau berdiskusi mengenai supervisi. Nah, nanti saya akan melakukan supervisi ini dalam 3 tahapan. Yang pertama, praobservasi yang sekarang kita jalani. Yang kedua, nanti observasi. Lalu yang ketiga, pasca observasi dan tindak lanjutnya. Baik, Bu Vina, tujuan praobservasi ini ya yaitu untuk mengetahui proses belajar yang akan dilakukan atau dipersiapkan nanti pada saat observasi. Nah, hal ini sebagai persiapan awal untuk mempersiapkan kegiatan observasi nanti. Seperti itu ya, Bu Vina ya. Nanti beberapa pertanyaan akan saya ajukan kepada Bu Vina. Boleh kan? Oke ya, kita mulai ya, Bu Vina ya. Oke, yang pertama, Bu Vina, apa yang Bu Vina harapkan dari pertemuan coaching kali ini? Saya berharap saya bisa mengembangkan kompetensi saya sebagai guru, dan saya ingin peserta didik saya memahami pembelajaran yang saya berikan dengan baik. Oke, Bu Vina berharap ingin mengembangkan kompetensi diri Bu Vina sendiri ya sebagai guru sehingga bisa berdampak positif kepada siswa. Seperti itu ya. Oke, materi apa yang akan Bu Vina sampaikan pada saat observasi nanti? Saya akan memberikan materi pembelajaran IPAS dengan topik metamorfosis pada makhluk hidup di kelas 3. Oh, di kelas 3 ya. Metamorfosis makhluk hidup. Nanti pelajarannya IPAS ya. Nah, tujuan pembelajarannya apa ya? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya buat, setelah melakukan kegiatan mengamati gambar slide PowerPoint, peserta didik dapat menggali dan mengenali siklus hidup pada hewan dan membuat simulasi siklus hidup hewan dengan menggunakan alat bantu sederhana. Oke, berarti ada 2 ya nanti tujuan pembelajaran. Yang pertama itu dengan mengamati slide di PowerPoint-nya itu bisa mengenali siklus terutama siklus hidup hewan ya. Lalu yang kedua membuat simulasi ya, membuat simulasi pada siklus hidup hewan itu. Oke, sepertinya ini menarik nanti pembelajarannya ya. Nah, lalu apa area pengembangan yang ingin Bu Vina capai? Saya ingin peserta didik saya lebih aktif dalam pembelajaran serta menerapkan budaya positif dan kompetensi sosial emosional di lingkungan belajar untuk mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi peserta didik secara nyaman. Oke, berarti agar peserta didik itu lebih aktif ya dan nyaman ketika pembelajaran seperti itu ya. Lalu strategi apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran itu? Strategi yang akan saya gunakan, saya mempersiapkan kondisi kelas dan peserta didik sesuai dengan rencana pembelajaran, mengingatkan kembali kesepakatan kelas kita, lalu menerapkan kolaborasi melalui diskusi kelompok. Oke, diskusi kelompok ya. Model pembelajarannya? Model pembelajaran PBL. PBL. Oke, problem bersih ini. Nah, nanti akan seperti apa langkah-langkah pembelajaran yang sudah Bu Vina susun? Saya akan memberikan suatu permasalahan kepada mereka setelah saya menjelaskan materi, lalu mereka bisa mendiskusikannya secara berkelompok. Setelah selesai, saya meminta mereka untuk mempresentasikan hasil diskusinya tersebut. Oke. Jadi sebelumnya mereka diberikan masalah lalu mendiskusikan secara berkelompok. Selanjutnya itu mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka ya. Oke. Apa saja persiapan yang dilakukan oleh Bu Vina sebelum pelaksanaan? Yang pastinya saya sebagai guru sudah dari awal mempersiapkan yaitu modul ajar. Oh, modul ajar. Dari sini ya. Ini modul ajar saya. Lalu saya mempersiapkan media-media. Salah satunya PowerPoint berupa Canva supaya lebih menarik perhatian mereka ya, Budian ya. Lalu saya mempersiapkan LKPD dan
teks laporan hasil observasi. Oh, rubrik penilaian gitu ya. Penilaian. Oke, selain ini adakah media yang akan digunakan lagi? Ya, saya persiapkan game juga, game interaktif berupa game oval. Oh, gamenya game dalam bentuk wall ya. Oh, sepertinya ini dapat menarik perhatian siswa nih nantinya ya. Sudah nggak sabar nih, saya ingin melihat pembelajarannya di kelas nanti. Oke, Bu Vina, apa sih yang Bu Vina harapkan atau dukungan apa yang Bu Vina harapkan pada pembelajaran? Saya berharap pembelajaran ini, observasi ini saya mendapat dukungan dari kepala sekolah, guru rekan sejawat, serta peserta didik saya, dan tentunya orang tua wali murid kelas 3. Jadi semuanya agar berkontribusi sehingga pembelajaran pun bisa tersampaikan dan bisa didukung banyak pihak ya. Itu seperti itu ya Bu Vina ya. Kapan akan dilaksanakan pembelajaran ini? Insya Allah saya akan melaksanakan pelajaran ini pada hari Senin. Oh, hari Senin. Wah, saya udah gak sabar nih untuk melakukan observasi di kelas Bu Vina. Nanti mohon izin ya kalau Siap, saya silakan. di kelas Bu Vina melakukan observasi pada saat pelaksanaan itu hari Senin tadi ya. Oke, baik Bu Vina. Untuk percakapan pra-observasi ini saya cukupkan sampai di sini. Nanti kita lanjut pada saat observasi, lalu dilanjutkan lagi dengan pasca observasinya ya, sebagai tindak lanjutnya dari hasil yang saya lihat pada observasi nanti. Oke, Bu Vina, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Semoga pembelajaran nanti pada saat observasi di kelas bisa berjalan lancar dan sesuai harapan Bu Vina ya. Siap, Bu Dia. Terima kasih Bu Vina. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Kita beradu sebelum memulai kegiatan hari
Menurut simulasi siklus hidup hewan dengan menggunakan badan atau alat bantu sederhana benar. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke. Metamorfosis. Coba ibu nanya, binatang apa yang punya sayap yang indah? Siapa yang sudah pernah tahu? Dari mana kupu-kupu dimulai? Dari apa?
termasuk metamorfosis sempurna atau tidak. Pertama tadi video apa? Termasuk metamorfosis sempurna. Video kedua tentang apa? Nah, termasuk metamorfosis sempurna juga karena dari lahir sampai dia dewasa perubahannya sangat berbeda
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dari kami akan menjelaskan tentang metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna dan tidak mengalami metamorfosis. Yang pertama Adalah metamorfosis sempurna. Adalah hewan katak. Hewan katak mengalami tahapan bertelur, beruduk, dan beruduk berkaki. Katak muda dan katak dewasa. Metamorfosis pada katak adalah metamorfosis yang sempurna. Dan lalu yang kedua adalah metamorfosis yang tidak sempurna. Belalang mengalami tahap bertelur, nipah, dan menjadi belalang. Lalu metamorfosis belalang adalah metamorfosis yang tidak sempurna. binatang apa? Sapi. Kuda, sapi dewasa. Sapi adalah hewan yang tidak metamorfosis. Selesai? Terima kasih kepada Oke, tepuk tangan. Nomor kedua dari kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan presentasikan hasil diskusi kami. Ya, pertama apa? April? Sempurna. Binatang apa? Kedua adalah metamorfosis depan itu. Yang dimulai dari ya. Yang kedua dibacakan siapa? Sekila. Kencangin suaranya. Ya, yang terakhir yang tidak bermetamorfosis nizam. Ada binatang apa? Ya, burung. Burung. Lalu tidak mengalami. Yang pertama apa tahapannya? Telur. Atas menjadi